Pemirsa, Anda kembali di News Sore bersama saya Diandra Mukni. Dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta. Keduanya mengaku sudah memiliki chemistry yang baik yang cukup untuk jadi bekal pada debat ini. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, akui tidak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta malam ini. Pramono Anung mengatakan akan fokus pada penjabaran visi, misi, dan program kerjanya pada debat nanti. Pramono juga menyebut tidak ada pembagian khusus dengan partnernya Rano terkait substansi atau materi debat. Pram menambahkan, chemistry antara keduanya sudah terjalin dengan baik sehingga cukup menjadi bekal menghadapi paslon lainnya saat debat perdana. Saya pasti sama Bang Dul karena chemistry-nya sama, dapat banget. Bahkan secara nggak sengaja saya nonton di Pesta Pora, saya pakai kaosnya Bang Dul. Tadi malam Bang Dul nonton di Synchronize, dia pakai kaos saya. Padahal Bang Dul nggak tahu kalau saya pernah pakai kaosnya Bang Dul. Saya sendiri juga nggak tahu. Baru tadi malam di-tag loh kok. Jadi artinya secara chemistry saya dan Bang Dul dapat banget. Untuk substansi juga kita berdua nanti akan nggak membagi diri bahwa ini saya yang menjawab atau Bang Dul yang menjawab. Tetapi lebih pada bagaimana kita berdua bersama-sama. Sementara itu, pasangan Pramono Rano Karno mengaku selain mempersiapkan materi debat, mereka juga mendapatkan saran untuk mempersiapkan debat dengan santai. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengaku siap untuk debat perdana Pilkada Jakarta hari ini. RK menyebut dirinya serta partnernya yakni Suswono akan melaksanakan latihan usai menghadiri peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta. Selebihnya, RK menyebut juga akan menyuarakan visi misi serta program-program yang telah ia dan Suswono rancang untuk memimpin kota Jakarta nantinya. Apa yang sudah DKI Jakarta? Ini mau ada latihan hari ini, insya Allah besok lancar, mantap. Pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Camar Haenda di lokasi debat perdana Pilgub Jakarta di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, selamat sore Camar, seperti apa suasana di sana? Apakah sudah ada paslon yang tiba di sana? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini tentunya menjadi hari yang sangat penting untuk seluruh masyarakat, terutama DKI Jakarta, yang mana hari ini merupakan hari perdana untuk debat perdana yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia, KPUD DKI, dikarenakan nantinya akan ada 3 sesi debat dan hari ini merupakan hari yang pertama. Nah, untuk situasi dan kondisi terkini saat ini saya melaporkan di ring ketiga, di mana ring 3 ini merupakan wilayah ataupun juga kawasan dari luar lobi hingga ke kantong-kantong parkir. Nah, disinilah Diandra dan juga pemirsa saya akan tunjukkan kepada Anda dan juga mengajak juru kamera Iran Syahwahyudi untuk melihat situasi di belakang. Nah, untuk saat ini memang untuk pintu masuk masih ditutup, baik untuk tamu undangan dan juga untuk tamu undangan dan juga tamu VIP. Untuk tamu undangan nantinya mereka akan menggunakan pintu masuk yang ada di sebelah kanan begitu, atau di sebelah kiri layar kaca Anda nantinya akan dibuka sehingga untuk drop off dilakukan di tempat saya berada saat ini. Sementara untuk VIP, nantinya mungkin pemirsa melihat di belakang ada barrier taktis polisi, nantinya akan dibuka untuk mobil VIP masuk dan tamu VIP nantinya akan masuk langsung menuju ke red carpet. Nah, untuk penyelenggaraan dari hari ini akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun begitu, nantinya para paslon dari gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta yakni Ridwan Kamil Suswono, kemudian juga Dharma Pongrekun Kunwardana beserta dengan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini akan hadir sekiranya pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk
tim pendukung dan juga tim suksesnya ini dipersilakan untuk hadir pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 40 menit dari saat ini. Sementara untuk tema dari debat hari ini adalah penguatan sumber daya manusia serta transformasi Jakarta menuju kota global. Apa urgensi dari tema ini? Tentunya berkaitan sekali dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dan tentunya meskipun pusat pemerintahan dari Indonesia ini berpindah ke Kabupaten Penajam Pasir, Kalimantan Timur di IKN Nusantara, namun Jakarta nantinya akan tetap menjadi kota bisnis dan juga menjadi kota global. Tentunya perlu ada persiapan-persiapan yang matang yang dilakukan dikarenakan ada beberapa aspek ataupun juga sektor yang disinyalir akan menurun begitu, sehingga perlunya adanya persiapan serta adaptasi yang dilakukan, sehingga kita akan lihat visi misi seperti apa yang nantinya akan diberikan ataupun juga diutarakan oleh masing-masing paslon dari gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Sementara nanti untuk panelis yang akan hadir terdiri dari berbagai unsur baik akademisi maupun juga hingga dengan pakar komunikasi politik. Kita akan lihat bersama bagaimana nantinya jalannya untuk debat yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang terbagi ke dalam 6 segmen di mana ada 150 menit durasi, dan untuk durasi inti ataupun juga debat ini sebanyak 120 menit. Dan masing-masing paslon yang pertama pada segmen awal ini akan mengutarakan visi dan misi ketika memimpin Jakarta, kemudian akan ada tanya jawab dari panelis, dan yang terakhir akan ada sesi tanya jawab ataupun juga saling bertanya antar paslon. Diandra? Baik, terima kasih banyak Camar atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung, Rano Karno disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus, nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta. Paslon nomor urut 1 ini berharap Gerindra sebagai motor utama dalam Koalisi Indonesia Maju bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridho ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa, mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta, dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari
dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan 1 putaran untuk pasangan Ridho. Di kesempatan yang sama, Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup-Cawagup Jakarta 2024. Dari Jakarta, Hadisti Arif Fawil dan Aulia iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini kita akan bergabung dengan rekan Syahreza Zanski untuk melihat situasi jelang debat perdana Pilgub Jakarta di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore Syahreza, bagaimana situasi pengamanan jelang debat di sana? 2, 1, cium Reza. Oke, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Jika mengingat jelang adanya debat Pilgub Jakarta di G-Expo Kemayoran, memang sudah mulai ada aktivitas yang sangat amat begitu tampak. Salah satunya adalah untuk perkuat keamanan jelang nanti digelarnya debat. Dan saya akan mengajak Anda, Diandra dan juga pemirsa, untuk berkeliling ke... Ada persiapan keamanan dimulai dari tadi, ada apel keamanan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, di mana di belakang saya ini masih berlangsung apel untuk berbagai divisi, dan tadinya juga sudah digelar apel keamanan dan sebanyak diikuti sekitar 1.600 personil yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini apel keamanan masih diberlangsungkan. Ini ada banyak sekali, bahkan hingga ribuan pemirsa untuk nantinya menjadi personil keamanan bagi untuk memberlangsungkan proses daripada kelancaran debat pada hari ini, khususnya menjelang menyambut kedatangan daripada masing-masing para paslon yang nantinya akan hadir pada hari ini di G-Expo. Tadi sempat dibahas kembali oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Satyo, bahwasanya hari ini sudah ada siaga 1.600 personil, dan personil aparat keamanan dipastikan tidak menggunakan ataupun memiliki senjata api semasa ataupun jelang dimulainya debat Pilpres. Maksudnya debat Pilgub Jakarta 2024 yang hari ini diselenggarakan di G-Expo Kemayoran. Selain itu, tadi ditegaskan kembali bahwasanya tidak ada rekayasa lalu lintas khususnya di sekitar G-Expo Kemayoran, dan juga ditegaskan kembali bahwasanya untuk keamanan ini ada di berbagai level, mulai dari ring 1, 2, dan 3, dan juga 4, khususnya ring 1 yang ada di dalam begitu. Namun bisa dipastikan juga Diandra dan juga pemirsa bahwasanya hari ini ada beberapa aktivitas, salah satunya adalah sistem ditingkatkannya keamanan pada hari ini dimulai dari ditempatkannya beberapa personil yang sudah mulai ada di berbagai titik G-Expo kemarin. Dan tentunya Diandra dan juga pemirsa, kami masih menunggu adanya kedatangan para paslon. Hari ini masih dari personil aparat keamanan saja yang melakukan pergerakan di G-Expo Kemayoran. Namun bisa dipastikan bahwasanya pihak polisi memastikan bahwa situasi akan berjalan kondusif, sehingga nantinya akan ada tamu undangan juga dan juga beberapa paslon begitu pada hari ini. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasi Anda Syahreza Zanski, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono berkomitmen mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus ini akan fokus untuk meningkatkan sumber daya manusia, ekonomi, pelayanan publik, hingga stabilitas dan kelayakan kota. Meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta menjadi tujuan Ridwan Kamil dan Suswono melalui program pendidikan gratis serta program peningkatan kompetensi guru. Pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 ini juga akan menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya, anti korupsi, dan moderasi beragama guna membangun generasi yang berintegritas, berkarakter moral, toleran, dan memiliki kecintaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Menjaga kelestarian budaya Betawi juga menjadi tekad pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029 mendatang. Melalui Lembaga Adat dan Budaya Betawi, nantinya kearifan budaya lokal Betawi tetap terjaga meskipun Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global. Maka kami ada program namanya Gerbang Betawi, gerakan membangun budaya Betawi, pendidikan, kesenian, arsitektur kota, dan kelestarian situs-situs. Dikombinasi dengan tadi komitmen dalam berkesenian, harusnya dalam 5 tahun terjadi perubahan cukup signifikan.
kota Jakarta sebagai kota global, sebagai kota ekonomi, sekaligus sebagai kota budaya. Dan bagi saya dan teman-teman, insya Allah ya, kita akan mendukung Bang Ridwan Kamil untuk Gubernur DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Ridwan Kamil juga mendorong warga untuk membangun wilayah serta memperbaiki perekonomian warga sekitar melalui program anggaran RW sebesar 100 hingga 200 juta rupiah. Seluruh RW-nya dikasih pagu anggaran mendesain masa depannya. Duitnya tuh bukan buat gaji, duitnya itu buat beresin sampah, beli motor sampah, bikin bak sampah di tiap pengkolan, bikin gapura, ngebantuin warung-warung yang kumuhnya kan, dikasih modal, terserah RW-nya. Dalam bangun Jakarta nantinya, pasangan Ridwan Kamil Suswono akan menggunakan konsep DKI atau desentralisasi, kolaborasi, dan inovatif. Tim Liputan iNews melaporkan.